Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Juwita, NIM 23073008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar PRAUAS mata kuliah Manajemen Industri dengan dosen pengampunya Bu Milana ST MSc PhD. Di mana tugas besar PRAUAS-nya itu adalah tentang project scheduling. Di sini sudah ada soalnya, di mana soalnya yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang kedua ada tentukan lintasan kritis dari proyek tersebut menggunakan diagram per CPM dan presidensi diagram. Yang ketiga ada analisis hasil yang kita peroleh dan apa artinya lintasan kritik bagi proyek tersebut dan jelaskan apa manfaat diketahuinya jalur kritis. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Di sini tabelnya terbagi tiga. Yang pertama ada XCPT, yang kedua ada preceding XCPT, dan yang ketiga ada duration atau days. XPT-nya itu dari A sampai J dan preceding-nya itu yang pertama ada non dan yang terakhir yaitu ada HIJ dan duration-nya yang pertama ada 12 dan selanjutnya sampai terakhir ada 20. Dan untuk XPT C di sini kita disuruh untuk memasukin dua digit pertama NIM kita dan untuk F-nya dua digit terakhir NIM. Di sini, untuk slide selanjutnya, di sini saya sudah menjabarkan dan sudah memasuki dua digit pertama NIM saya dan dua digit terakhir NIM saya. Dan di sini saya jelaskan untuk XPTA-nya, preceding SPT-nya itu non, di mana duration-nya yaitu 12. Dan untuk XPT B, preceding SPT-nya itu dipengaruhi oleh A, di mana duration-nya itu 8. Dan untuk XPT C, preceding SPT-nya itu non, di mana durasinya itu tadi yang kita diperintahkan untuk memasukin dua digit pertama saya itu 23. Jadi sini sudah saya masukin di 23. Dan untuk XPTD-nya, preceding SPT-nya dipengaruhi oleh B, di mana durasinya yaitu 25. Dan untuk XPTE, preceding SPT-nya yaitu dipengaruhi oleh C dan D, di mana durasinya yaitu 8. Dan untuk XPTF, di mana presidi SPT-nya dipengaruhi oleh E. Untuk durationnya, tadi kita diperintahkan untuk memasukin dua digit terakhir NIM kita, di mana dua NIM terakhir saya yaitu 08. Dan untuk XPT-nya, preceding XPT-nya dipengaruhi oleh E, di mana durationnya yaitu adalah 35. Dan untuk XPTH, di mana preceding SPT-nya yaitu dipengaruhi oleh F, di mana durationnya yaitu 30 dan untuk XCPTI preceding XCPT-nya yaitu dipengaruhi oleh F, di mana durationnya yaitu 23 dan untuk XCPTJ preceding XCPT-nya dipengaruhi oleh HIJ dan untuk durationnya yaitu 20. Jadi dari tadi kita sudah membacakan pertanyaannya, di mana pertanyaan pertama yaitu berapa lama waktu menyelesaikan proyek tersebut. Di sini kita menghitungnya duration dari duration pertama sampai duration terakhir dan kita sudah memasukin dua digit pertama NIM kita dan dua digit terakhir NIM kita itu kita jumlahkan semuanya dan dengan hasil kita mendapatkan bahwa kita membutuhkan waktu untuk menyelesaikan proyek tersebut selama 192 hari. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskannya menggunakan diagram per CPM. Di mana untuk hari pertama yaitu untuk A, activity A-nya itu eh, preceding activity-nya tadi non, jadi kita taruh di sini 0. Jadi 0 ditambahkan dengan 12 hasilnya 12. Jadi untuk yang XPTB-nya jadi
dikarenakan tadi activity-nya hasilnya 12, jadi kita tambahkan 12 ditambahkan 8 dikarenakan duration B-nya itu 8, 12 ditambah 8 hasilnya 20. Dan untuk activity D-nya durationnya 25, jadi 20 ditambah 25 itu hasilnya 45. Dan untuk activity C-nya, dikarenakan preceding activity-nya tadi non, jadi kita taruh 0. Kita samakan dengan yang activity A tadi. Jadi, 0 ditambah 23 hasilnya tetap 23. Dan sini untuk penghubung dari hari kelima ke hari keenam itu ada namanya Damin satu. Dan Damin satu itu nilainya 0. Maka 23 ditambah 0 hasilnya 23. Dan untuk yang activity A-nya itu hasilnya tadi 45. Jadi kita tambahkan 45 ditambah 8 hasilnya 53 di mana yang 8 ini duration untuk E. Jadi untuk F-nya, activity F-nya yaitu 53 ditambahkan 8 hasilnya 61. Jadi untuk yang activity berikutnya yaitu H, 61 ditambahkan dengan 30 dikarenakan durationnya 30, jumlahnya 91. Dan untuk G, tadi hasilnya 53 itu ditambahkan dengan 35 dikarenakan duration untuk G-nya 35. Jadi 53 ditambahkan 35 sama dengan 88. Dan untuk yang I itu 61 ditambahkan dengan 23 dikarenakan durationnya I itu 23. Jadi 61 ditambah 23 yaitu jumlahnya 81. Dan dikarenakan H tadi berhubungan dengan I dan dan G-nya juga berhubungan dengan dengan J-nya, maka itu yang di G tadi ada dami dami 2, di mana 88 ditambahkan 0 sama dengan 88. Dan untuk yang dari H tadi itu ada dami 3 yaitu 91 ditambah 0 hasilnya tetap 91. Dan untuk activity J itu hasilnya 91 ditambah 20 dikarenakan eh, preceding preceding activity-nya yaitu 20 maaf dikarenakan durationnya itu 20 maka kita tambahkan 91 ditambah 20 hasilnya 111. Maka kita dapatkan lintasan kritisnya yaitu ada A, B, D, E, F, H, J. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan eh, tentang menggunakan presidensi diagram. Eh, diagram ini sama dengan diagram per CPM tadi, cuman membedakannya itu kalau per CPM itu tadi menggunakan dummy untuk pembatasnya, untuk penghubungnya. Dan di sini saya jelaskan yang untuk XPTA-nya eh, dikarenakan preceding activity-nya yaitu non, jadi kita taruh 0, maka 0 ditambah 12 sama dengan 12, dan untuk activity B-nya 12 ditambah 8 hasilnya 20, dan untuk C-nya tadi dikarenakan preceding activity-nya 0, maka 0 ditambah 23 hasilnya 23, dan untuk D, 20 ditambah 25 hasilnya 45, dan untuk E, 45 ditambah 8 hasilnya 53, dan untuk F 53 ditambah 8 hasilnya 61, dan untuk G 53 ditambah 35 88, dan untuk H 61 ditambah 30 91, dan untuk I 61 ditambah 23 hasilnya 84,
Dan untuk J, 91 ditambah 20, 111. Dan kita untuk hitung mundurnya, yaitu 111 dikurang 20 hasilnya 91. Dan 91 dikurang 36, 1. Dan 91 dikurang 23 hasilnya 68. Di sini dikarenakan ada selisihnya, maka kita taruh hasil selisihnya, yaitu 7. Dan untuk 91 dikurang 35 hasilnya 56. Di sini sama juga, dikarenakan ada selisihnya, maka kita taruh hasil selisihnya. Dan sini 61 dikurang 8 hasilnya 53. Dan 53 dikurang 8 hasilnya 45. Dan untuk seterusnya sama seperti yang ini untuk hitungan mundurnya. Dan kita juga dapat lintasan kritisnya sama dengan diagram per CPM tadi. Lintasan kritisnya yaitu ada A, B, D, E, F, H, dan J. Baik, untuk berikutnya, eh, kita mendapatkan kesimpulan dan analisisnya dari kita setelah kita mendapatkan hasil dengan menggunakan diagram per CPM dan presidensi diagram, kita memperoleh ada beberapa analisis. Yang pertama, kita mendapatkan berapa lama waktu untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan hitungan kotornya tadi, kita mendapatkan itu hasilnya 192 hari. Dan untuk 111 ini kita menggunakan diagram PRCPM dan presidensi diagram. Dan untuk lintasan kritisnya, kita mendapatkan yaitu ada A, ada B, dan ada D, E, F, H, dan J. Dan untuk yang ketiga yaitu eh, tentang apa artinya lintasan kritis tersebut. Di sini kita mengetahui bahwa lintasan kritis tersebut dapat menentukan waktu penyelesaian minimal dan maksimal proyek agar lebih cepat memprioritaskan tugas yang penting. Dan kita pun dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta pengurangan terjadinya risiko keterlambatan. Dan sekian penjelasan saya tentang project scheduling. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.